Kalau saya baca tuh Mas Aldi, filantropi itu kan kata-kata yang nggak sering kita dengarkan. Iya. Tapi kalau dibaca kan itu ada artinya itu kan dari kata philos sama tropos itu kan ya. Yang artinya itu cinta kasih kepada manusia kan itu kan. Nah ini kan ada kaitannya dengan zakat, infak, sedekah itu apa kan? Sekarang banyak sekali krisis ekologi, terus krisis kemanusiaan. Kita lihat di Palestina, di beberapa negara, bahkan di negara kita kan juga masih banyak kemiskinan. Saya membahasakan filantropi itu ya bahasa yang dikeren-kerenkan dari zakat, infak, dan dana-dana sosial keagamaan yang ada di Islam, ada kurban, Termasuk wakaf juga tadi. termasuk wakaf. Jadi segala sesuatu yang kita dedikasikan untuk di luar diri kita. Zakat fitri itu kan untuk menyempurnakan ibadah Wajib ya. puasa Ramadan. Zakat mal itu untuk menyempurnakan ibadah apa? Untuk menyempurnakan sholat fardu. Ibnu Katsir menyatakan bahwa tidak ada gunanya sholat tanpa zakat. Semua amal perbuatan itu tidak akan diterima oleh Allah tanpa sholat dan zakat. Perlu dijawab kenapa kok kita itu perlu menggaungkan lagi ini zakat infak sedekah. Biar orang-orang itu tersadar bahwa kayak masalah-masalah yang ada di sekitar kita itu sebenarnya bisa kita selesaikan dengan ini. Jadi ada kepedulian kita itu ya. Khalifah pun nggak wajib zakat, tetapi kan ketat sekali. Fasilitas khalifah itu ambil satu kuda untuk cukup bekerja. Ambil lebih dari itu maka engkau mencuri. Ambil cukup untuk rumah berteduh kamu dan keluargamu. Lebih dari itu kau mencuri. Ambil cukup untuk makan minum kamu dan keluargamu. Lebih dari itu maka engkau mencuri. Lah kalau pejabat kita, masuknya pencuri semua jadinya. Betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Majeti TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar DDI dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup kita di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Majeti TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar DDI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan seperti biasa pada ngopi kali ini saya ditemani teman ngopi saya ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Aldi? Alhamdulillah sehat. Mas Anes gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Aldi ini sudah episode berapa ini? Episode ke-259 ini Mas Oke, Anes. berarti sudah hampir ke berapa ini? Ke Dari- 60 ya? Iya. Berat 60 ya? Nah kira-kira malam ini itu narasumber kita siapa ya? Nah, kita kehadiran dari Lasismu Jawa Tengah Mas Anes ini. Oh, tepatnya kalau nggak salah ini termasuk beliau ini juga sekretaris eksekutif Nah, PW Muhammadiyah Jawa Jawa Tengah. Beliau Yaitu ini Ustadz Ustadz Ikhwanus Ikhwanus Sofa. Sofa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah Mas Anis doanya. Alhamdulillah. Nah, Ini beliau jauh-jauh dari Karanganyar tadi. Oh, dari Karanganyar ini? Iya. Oh. Habis acara apa Ustadz? Prarakerda Laismu daerah. Oh. Jadi Ini- jauh-jauh dari sana ke sini Iya. untuk ngopi sama kita. Ya, ini bahas sesuatu yang menarik juga nih Mas Anis. Apa Mas Aldi? Yaitu tentang dunia filantropi. Gitu. Apa itu filantropi itu? Nah ini nanti kita mungkin tanya sama beliau karena kan kita juga nggak terlalu familiar dengan nama filantropi ya. Mungkin masyarakat juga taunya apa sih filantropi? Mungkin bisa dijelaskan nanti. Ustaz. Apalagi kan gini ya, beliau itu kan backgroundnya kan pengurus Muhammadiyah, kemudian juga aktif di lembaga zakat ya, Ustaz ya. Iya. Ini kan ada kaitannya apa dengan filantropi kan begitu. Kalau saya baca itu Mas Aldi, filantropi itu kan kata-kata yang nggak sering kita dengarkan. Iya. Tapi kalau dibaca kan itu ada artinya itu kan dari kata philos sama tropos itu kan ya. Yang artinya itu cinta kasih kepada manusia kan itu.
Oh. Nah, ini kan ada kaitannya dengan zakat, Iya. infak, sedekah itu apa kan? Iya, Nah, ini iya. harus Makanya kita ini beliau pakai tulisan apa? Lazismu Jawa Tengah. harus kita kulik karena ini penting bagi kita, apalagi zaman sekarang itu kan sekarang banyak sekali krisis ekologi, Iya, iya. terus krisis kemanusiaan. Hmm. Kita lihat di Palestina, di beberapa negara, bahkan di negara kita kan juga masih banyak kemiskinan. Oh, berarti nggak sekedar tentang tadi ya keuangan ya Mas, tapi tadi juga ada lingkungan Betul. gitu juga ya. Nah, mungkin daripada kita ngelantur kemana-mana kan, beliau monggo dipersilakan untuk menyampaikan tentang apa itu filantropi, terutama di Indonesia. Monggo, Ustaz. Terima kasih Mas Anies, Mas Aldi, dan semua pemirsa MAJT TV. Jadi kalau saya membahasakan filantropi itu ya bahasa yang dikeren-kerenkan dari zakat, infak, dan dana-dana sosial keagamaan Iya, yang iya. ada di Islam, ada kurban, kayak gitu. Termasuk wakaf juga, Ustaz ya? Termasuk wakaf. Oh iya. Jadi segala sesuatu yang kita dedikasikan untuk di luar diri kita. Ya sekarang kerennya filantropi lah kan Iya, gitu. Di Islam tentu bukan hal yang baru, sejak rukun pun masuk di Iya. sana. Zakat. Jadi sekarang itu coba kita gembirakan lagi, karena kayaknya kalau dulu waktu reformasi itu ada sila yang paling sial, Hah? Apa itu? Apa itu itu sih? sila kelima gitu. Keadilan sosial. Iya. Ah. Kita ada rukun yang paling sial ini. Apa Ya, itu? Rukun Islam ketiga ini, zakat. Zakat. Ya. Kenapa kok bisa dibilang paling sial gitu loh? Iya, jadi data-data yang sempat diriset memang menyatakan begitu. Jadi tahun 2005 Balitbang Kemenak RI itu mensurvei tingkat kepatuhan peribadatan umat Islam Indonesia. Saat itu yang saya baca baru 2 ibadah. Ibadah yang lain saya ambil data dari yang lain, yaitu sholat dan puasa. Jadi rukun Islam kedua dan rukun Islam keempat. Tingkat kepatuhan sholat fardu 5 waktu umat Islam Indonesia itu sebesar 25%. Itu di 2005. Jadi seperempat yang patuh, seperempatnya. Sedangkan yang puasa Ramadan itu 60%. Oke. Nah, haji itu data waiting list di Kemenak, masih data Kemenak ya, yang badan baru belum kebaca, itu sudah di atas 5%. Haji dari tahun ke tahun, dari potensi yang ada dengan realisasi, itu masih berkutat di angka 1%. Yang apa itu, Bang? Zakat. Yang zakat. Ya. Oh, zakat 1%. 1%. Itu sudah saya total antara penghimpunan zakat dengan zakat mal dan zakat fitri. Oke, iya. Baik itu zakat yang dikumpulkan Basnas maupun las-las yang lain. Itu di total itu tidak pernah bergeser dari angka 1%. Berarti ini dihitung dari lembaga-lembaga tadi ya, zakat, infak, sedekah gitu ya? Ya, termasuk Basnas, Layismu, Layisnu, Dompet Duafa, Rumah Zakat, almarhum ACT dulu. Itu di total itu Almarhum ACT. Terus kalau rukun Islam itu diurutkan dari persentase besar ke kecil. Iya. Orang Islam Indonesia itu habis syahadat, yang mereka lakukan tuh puasa. Iya. Habis puasa sholat. Habis sholat kaji. Terakhir bayar zakat. Oh, baru terakhir bayar zakat. Iya. Tapi kalau zakat fitrah kan sebenarnya itu ya sudah setiap tahun kan Rutin pasti. setiap tahun, Pak. Ya, jadi zakat fitri itu kan untuk menyempurnakan ibadah Wajib ya. puasa Ramadan. Iya. Zakat mal itu untuk menyempurnakan ibadah apa? Untuk menyempurnakan sholat fardu. Oh, sholat fardu. Ya, itu kan di tafsirnya Ibnu Katsir ketika Aqimis sholat wa atiz zakah warka'u maraqiin, sholat Al-Baqarah itu Ibnu Katsir menyatakan bahwa tidak ada gunanya sholat tanpa zakat. Semua amal perbuatan itu tidak akan diterima oleh Allah tanpa sholat dan zakat. Oke. Nah, ini konteksnya zakat mal. Iya. Bukan konteks zakat Idul Fitri tadi yang Kalau fitri jelas dia untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kan gitu. Karena orang mikirnya kalau zakat ya zakat itu tadi zakat Idul Fitri gitu. Iya, itu distorsi yang luar biasa ya.
Khalifah Abu Bakar sama Khalifah Umar itu sampai memerangi fisik Hmm. suku yang nggak mau bayar zakat mal. Iya, ada sejarah itu kan ya? Ya, Iya, tentang orang-orang yang nggak mau bayar zakat terus kemudian diperangi sama khalifah itu ya? betul. Dan kata Abu Bakar itu qitalul murtadin. Kan Termasuk diprotes sama Umar itu. Iya. Loh, kata Rasulullah asal dia sholat, mengatakan la ilaha illallah, syahadat ya. maka tidak boleh diperangi. Kenapa kok sampai diperangi? Misalnya zakat mal itu kok sampai diperangi itu kenapa itu? Jadi kata Abu Bakar waktu dibantah oleh Umar itu karena zakat ini kewajiban terhadap harta. Kewajiban terhadap harta. Iya. Oke. Bukan Harta kita sekedar ya, gitu. iya, bukan sekedar diri kita dengan sang khalik, bukan. Ah. Kewajiban atas harta. Jadi kalau dia itu nggak tunaikan, sudah halal itu, sudah keluar dari Islam maksudnya. Oh, Sudah keluar dia dari Islam. halal diperangi gitu ya? Iya. Dan sehingga itu yang coba kita elaborasi lagi karena ternyata dampaknya luar biasa. Jadi sebenarnya laisme itu bukan barang baru di Perserikatan Muhammadiyah. Dulu zaman Kiai Dahlan 1 abad yang lalu itu beliau sudah merintis namanya PKO. Kalau sekarang kita ngerti PKO cuma rumah sakit, Iya, rumah Yang sakit. di bidang kesehatan ya? Iya, dulu itu enggak, Mas. Jadi PKO itu dulu namanya penolong kesengsaraan umum. PKO. PKO. Iya, penolong kesengsaraan umum. Itu wadah untuk mengelola zakat dan sedekah warga saat itu. Karena tradisi orang bayar zakat mal saat itu cuman ada 3 jenis. 1 bagi sendiri, Ya, 2 titip kiai, titip kiai betul. 3 nggak bayar zakat. Dah 3 jenis ini aja. Oh, iya. Jadi nggak ada kelembagaan secara formal itu Tidak ya? ada kelembagaan secara formal. Kiai Dahlan saat itu mencoba menginisiasi, mengembalikan tradisi zaman Rasulullah dan para sahabat dulu. Bahwa zakat itu baitul mal. Oke, ada lembaga Baitul Mal ya? Iya, dulu kan ada baitul mal. Nah, yang ke Rasulullah itu memang ada. Tapi itu bukan zakat, humus. Apa itu? Humus? Humus itu adalah kewajiban umat Islam saat itu untuk keluarga Rasulullah. Oke, hadiah gitu ya? Ya, beda lagi dengan hadiah, Mas. Memang di Quran itu istilahnya humus dan itu besarannya 20%. Gitu. Itu untuk Rasulullah. Rasulullah sendiri tidak boleh menerima zakat. Oke. Untuk beliau. Iya, gitu. tapi kalau humus tadi boleh. Memang itu hak Rasulullah. Jadi humus. Nah, kemudian dalam perjalanan dakwah Islam ini kan tereduksi ya. Jadi kita pernah mengalami naik turun ke khalifahan menjadi kesultanan gitu. Ada yang adil, ada yang zalim gitu. Sehingga kemudian ada fatwa-fatwa boleh bagi sendiri ketika penguasanya zalim, tidak amanah dan sebagainya. Iya. Nah, yang ke kiai itu kemudian jadi zakatnya tok, humusnya enggak ada. Iya. Gitu. Berarti humus itu sebenarnya untuk siapa aja, Pak? Sebenarnya kalau humus konteksnya saat itu spesifik ya, hanya untuk Rasulullah. apa itu keluarga Rasulullah gitu. Tapi mestinya kalau memang tradisi kepada ulama warasatul anbiya itu kalau memang mau diteruskan jangan zakatnya mestinya. Ya humusnya. Humusnya ya, Iya. zakat tetap jalan tapi juga humus jalan gitu ya. Iya, mestinya karena jangan kemudian diasumsikan beliau menjadi asnaf, salah satu asnaf gitu. Yang ngelola tetap baitul mal. Oke, Gitu. artinya ada lembaga resmi yang mengelola. Kalau misalkan nanti kita mau memberikan kepada kiai itu humus namanya. Sendiri humus. Iya. Bolehlah diistrikan begitu. Nah, memang di Habaib masih jalan seperti itu. Oh. Karena doktrinnya kan Ahlul Bait gitu. Iya. Ahlul Bait begitu. Jadi sebenarnya di Indonesia ini sangat menarik. Kohesi sosialnya luar biasa. Kita nggak bayangkan pengangguran di Amerika di musim dingin dia gelandangan taruhannya nyawa loh. Betul, iya. Lah kalau di Indonesia pengangguran ikut bokdinya bisa, ikut paklenya bisa, ke masjid bisa. Iya. Di Indonesia luar biasa. Jadi- Tapi kalau nggak terkonsolidasi, nggak akan ada yang produktif. Saya ada sedikit cerita. Tahun 2011 itu kita baru ada ambulan itu 1, Mas. Ambulan gratis ya. Ambulan gratis.
Jadi gini, kita itu berusaha, ini yang diajarkan Kiai Dahlan ya, membuat usaha itu yang dibutuhkan masyarakat di situ. Kebutuhannya masyarakat itu apa Nggih, itu ya? terus berbasis problem, Iya. Iya, kita iya. memberikan solusi. Oh di situ nggak ada sekolahan, kita mendirikan sekolahan di situ, ya pasti laris. Iya, iya. Iya. Oh di situ nggak ada fasilitas kesehatan, kita bikin klinik di situ, Iya. ya mesti laris Iya. gitu. Nah saat ini fasilitas kesehatan sudah melimpah, Betul. fasilitas pendidikan sudah melimpah. Nggih. Yang berat bagi duafa itu ternyata sederhana. Transportasi mereka ke Vaskes ini ternyata cukup berat kalau mengandalkan ambulan rumah sakit. Iya. Hitungannya kilometer, Mas. Iya, iya, iya. Saya ada satu contoh. Waktu saya di Laismu daerah itu, di desa, itu ada orang cukup mampu lah di situ, di desa itu. Sampai bisa beli mobil lah. Bagi orang desa sudah cukup lumayan. Iya. Tiba-tiba kepala rumah tangganya itu, bapaknya itu harus cuci darah sepekan 2 kali ke Solo. Setiap berangkat dia harus sediakan uang transport itu 300.000. Untuk cuci darah itu sih. Iya. Sepekan berarti 600.000. Sebulan 2.400.000. Sudah nggak produktif, sudah nggak bisa bekerja. Iya, iya. Itu sedikit demi sedikit dia itu mendekati miskin, Mas. Iya, betul, betul. Cuci darahnya udah gratis ini. Iya. Cuman aksesnya ke sana itu Aksesnya ke sana itu. yang butuh biaya. Ketika kita masuk, paling enggak itu loh, kita ngerem. Oke, mengurangi ya. Enggak jadi jatuh miskin beneran. Gitu. Nah, sekarang di Muhammadiyah ini sudah hampir 250 ambulan. Dari sejak 2011 itu. Oke. Saya pengen membahas tentang tadi, Pak. Ini kan kita sebenarnya aku pengen tahu tentang zakat infak sodako ini, singkat aja sih. Okay. Sebenarnya perbedaannya itu apa? Nanti mungkin juga perlu dijawab kenapa kok kita itu perlu menggaungkan lagi ini zakat infak sodako. Biar orang-orang itu tersadar bahwa kayak masalah-masalah yang ada di sekitar kita itu sebenarnya bisa kita selesaikan dengan ini. Jadi ada kepedulian kita itu ya lewat tadi zakat. Cuman infak, bedanya itu sodako apa kan orang bingung kan, aku membayar zakat, infak apa sodako gitu. Kadang juga ada lagi hibah itu kan. Oh, ya. Terus kalau ini memang terlanjur salah kaprah ya. Kita kan banyak serapan bahasa itu Iya, iya. nyerapnya nggak pas. Saya lebih sepakat dengan Syekh Hasbi Asidiki. Terus akar katanya itu sodakoh. Nah, sodakoh itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Oke. Sodakoh wajib namanya zakat, sodakoh sunnah namanya infak. Gitu. Oke. Makanya di surat At-Taubah itu khud min anwalihim sodakotan, bahasanya sodakotan, konteksnya zakat di situ. Gitu. Nah, ada yang infak itu yang sifatnya sunnah. Nah, untuk khusus zakat memang harus lewat Baitul Mal. Buktinya apa? Ya buktinya ketika Abu Bakar sama Umar bisa memerangi suku tadi. Kalau boleh bagi sendiri kan nggak ketahuan. Iya, iya. Oke, berarti bisa ketahuan ya antara yang bayar zakat dengan yang enggak itu ya. Betul, betul. Oke, Nah, Pak. Kalau ini tadi zakat ya, ini zakat ya. Besarannya kan tadi bilang wajib. betul. Wajib kan kita perlu tahu kan kewajibanku bayar zakat itu berapa gitu. Nah itu gimana kalau misal mau zakat ke lazismu gitu. Nah itu gimana hitungannya? Iya, jadi kalau pakai fikih klasik kan cuman 5 aja zakat, 5 besar ya. Saya tidak merigid satu-satu. Peternakan, memang dirigidkan ada domba, ada sapi, gitu. Peternakan, pertanian, kemudian ada emas, emas, perak, ya, harta temuan, kan cuma itu saja sebenarnya. Nah, kemudian ada fikih kontemporer ini. Iya. Kemudian ada zakat profesi. Termasuk pekerjaan itu? Berarti gaji dalam sebulan gitu misalnya? Ya. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang halal, pekerjaan-pekerjaan yang baik, kan gitu. Kemudian ada zakat perusahaan. Gitu. Kalau kita punya perusahaan gitu ya? Betul. Terus saya terperangah dengan penjelasan Abu Bakar bahwa zakat adalah kewajiban terhadap harta. Boleh kita ini cuma 2,5%, Mas.
tidak sama dengan risalahnya Isa alaihissalam yang 10%. Tetapi konteks fikih zakat sebelum Islam itu melekat pada individu. Kewajiban atas individu. Setiap individu wajib. Ya, artinya asal individu itu sudah menjalankan 10% gugur dia. Tetapi Abu Bakar bilang kewajiban atas harta. Dimanapun di situ ada harta, Wajib, wajib. Entah punya siapapun. entah itu individu ataupun kelompok. Betul. Nah, Ataupun itulah berjamaah itu ya. betul. Disitulah progresivitasnya Islam. Oke. Harta orang saat ini itu kan tidak direkening, Mas. Iya. Kalau kita iya, Mas. Tapi kalau naga 11, 13, 14 itu hartanya nggak direkening. Iya. Itu di perusahaan-perusahaan Iya, dia iya, itu. iya. Lah kalau dia hanya menzakati harta fresh yang masuk ke Rekening. dia bulanan, Heeh. wah kentengan, Mas. Betul, sepakat. Harta dia sesungguhnya itu mestinya dizakat. Misal kayak omset penjualannya gitu. Laba masuk- sih lebih Oh, laba. persisnya nggih, laba. Oh, dari labanya ya, itu yang kan dihitung. yang sudah penguasaan penuh di perusahaan itu yang sudah haulnya kena setahun ya. Gitu. Oke, Ustadz, tadi kan kita dengan membahas tentang zakat itu kan tidak hanya individu ya, artinya itu kewajiban terhadap orang yang punya harta. Bahkan tidak hanya orang, kelompok ataupun kalau sekarang lebih ke perusahaan. Betul. Kan kalau di perusahaan itu kan ada kewajiban selain mungkin tadi ada kewajiban zakat di kita Islam juga ada CSR, ada bayar pajak ke negara. Itu bedanya gimana, Kang? Nggih. Jadi kalau di Tarjih Muhammadiyah nanti dibantu yang di Basul Masail ya. Itu memang dibedakan antara kewajiban agama dengan kewajiban negara. Jadi pajak dan CSR itu tidak menggugurkan kewajiban dia terhadap zakat. Oh, tetap bayar zakat juga. Tetap gitu. Jadi itu di Tarjih Muhammadiyah seperti itu. Maka kita selalu kampanyekan dan menariknya sebenarnya di Undang-Undang Zakat itu pajak pun bisa masuk ke tax planning sebagai pengurang pajak gitu. Cukup signifikan lah kalau untuk kelas-kelas perusahaan yang omset sudah ratusan miliar, sudah sampai triliunan itu motongnya lumayan signifikan gitu. Jadi kita kalau hanya mengkampanyekan fikih klasik, peternakan, pertanian, perdagangan, emas, perak, harta temuan, itu lah terus ASN nggak wajib Zakat. Betul, nggak iya, wajib iya. zakat, Kan artinya gitu. kan jadi banyak hal yang tidak berkewajiban untuk bayar zakat kan, karena hanya terpaku pada tadi fikih klasik tuh ya. Betul. Nah, memang kalau kita memakai konsep zaman kekhalifahan, khalifah pun nggak wajib zakat, tetapi kan ketat sekali. Fasilitas khalifah itu ambil satu kuda untuk cukup bekerja. Ambil lebih dari itu, maka engkau mencuri. Ambil cukup untuk rumah berteduh kamu dan keluargamu. Lebih dari itu, kau mencuri. Ambil cukup untuk makan minum kamu dan keluargamu. Lebih dari itu, maka engkau mencuri. Lah kalau pejabat kita, masuknya pencuri semua jadinya. Betul sekali. Kan gitu. Makanya tidak iya. kita klasikan di situ. Budak sama khalifah zaman Rasulullah dalam konteks zakat hukumnya sama. Tapi karena perkembangan dinamika ketatanegaraan tentu kita butuh ada istihad. Disitulah kemudian itu diklasifikasikan menjadi pekerjaan-pekerjaan yang thayyib, yang wajib kemudian ada zakatnya. Gitu. Ya, berarti ASN pejabat ya wajib gitu. Wajib. Yang sering masih jadi perdebatan adalah soal nisab. Mayoritas Tarjih juga, MUI juga itu memakai nisab emas. Gitu. Itu gimana itu yang emas itu? Setahun Emas mana? kan 20 dinar itu setara 85 gram emas. 1 gramnya sekarang 2,5 juta. Itu untuk gaji-gaji di atas 17 juta. Ya merdeka semua kita. Iya. Sedangkan petani, Mas, itu jika kita pakai hitung satu sok itu 2,5 kilogram, pakai Syafi'i, maka 750 kilogram hasil panen, berarti gabah basah itu.
petani itu sudah wajib zakat loh. Hmm. Hitungan Bulog, Prabowo minta 6.500. Itu kalau tanam setahun 3 kali, berarti 1 kali masa tanam itu butuh 4 bulan, per bulannya mereka kurang lebih 1,4 juta kotor, petani itu sudah wajib zakat. Wajib zakat. Lah ASN, mosok gaji 5 juta, Ora wajib, ini kan nggak make sense Mas. Iya. Islam kok nggak masuk akal. Makanya, ya tadi kan gitu. tadi sila kelima itu yang enggak. Nah, yang gagal makanya itu ya. saya termasuk yang sangat mendesak. Hitungnya mbok ya jangan ngotot pakai dinar. Kan Pakai ada apa? satu lagi, dirham. Iya. 200 dirham itu setara 595 Dirham tuh gram. perak ya kayaknya. Nggih. Nah. Itu kalau pakai skala Antam, itu kalau harga per gram peraknya itu 25.000, mirip kok Mas jatuhnya. Sekitar 1,4 juta kurang lebihnya itu. Lah, kalau begitu kan mayoritas kita Bisa. Ya. hitung kotor tapi Iya. jangan nuntut hitung bersih. Hutang potong dulu. Iya. Nanti kebutuhan dasar makan, Potong dulu. minum, pulsa, wifi, kemudian token listrik, air, pendidikan anak, ora sido bayar zakat, nggak ada yang Besarannya risau. berapa persen? Misal kita punya gaji 3,4 misal gitu. Nggih. Itu berapa persen sih kalau kita mau zakat gitu loh? 2,5 Mas. 2,5 dari 2,5. 1/40. Iya, itu. Berarti berapa itu Mas? Jadi kalau 1 juta itu kan cuma 25.000 Mas. 10 juta itu cuma 250.000. Ada toh orang gaji 10 juta jajannya nggak lebih dari 1 juta. Betul, Iku ada banyak. enteng sih. Enteng gitu. Berarti kalau misalkan kita memaksimalkan zakat ini ya kan, itu Indonesia itu cepat berkembang, bahkan makmur ya. Iya. Nah, oke. Tapi permasalahannya gini, Pak. Kalau sebenarnya tuh orang dermawan di Indonesia, menurutku ya, itu banyak. Iya. Cuman sekarang itu permasalahannya kalau kita lihat itu, mungkin tadi kalau jenengan tadi awal datanya itu zakat yang dikumpulkan di lembaga itu sedikit. Kok kayaknya apakah kemudian masyarakat itu ada ketidakpercayaan terhadap Betul. lembaga? Betul. Nah itu kan kemudian yang sekarang itu kayak kok jadi masalah. Nah Iya. kalau Lazismu sendiri mengatasi itu gimana? Ya, jadi kami yakin sejak ngerintis Lazismu itu kunci utama di trust, Iya. kepercayaan. Maka pelaporan, audit KAP itu kami rutin. Audit internal. Yang audit internal kami itu auditor juga, Mas. Bukan pengurus orang Iya, dalam. orang Enggak. sendiri. Enggak. Nah, Dan laporan itu kita publish, kita taruh di Suara Merdeka. Kita ngerti postur uang masuk, uang keluar. Itu transparan betul ya. Kalau nggak gitu, masyarakat nggak percaya. iya. Itu yang kalau di lembaga formalnya. Kadang saya juga ngkritisi ke individunya kan. Betul. Bagaimana tuh kadang ada ketimpangan. Iya, Yang kaya tambah kaya, iya. yang Oke. miskin tambah miskin. Betul. Nah, Itu karena tadi nggak jalan atau gimana kan? Iya, jadi karena dakwahnya masih minim. Oh, Kita ini kan tiap pekan minimal sepekan sekali ikut pengajian. iya, Judulnya khutbah Jumat. betul. iya benar. Iya. Khutbah tentang tauhid Sering. sholat sering, Sering. puasa apalagi, Iya. haji juga. Iya. Kapan kuping kita dengar soal zakat mal? Zakat fitri aja Zakat sekali fitrah. setahun waktu Iya, Ramadan. iya, Zakat iya. mal kapan? Iya, Seakan-akan ini sudah ditipek dari rukun Islam. Oke, jadi benar tadi apa yang termasuk gagal itu sila kelima sama Iya. Keadilan sosial Betul. bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa Jadi- kok nggak ada kampanye tentang itu, Kang? Artinya setiap mimbar khutbah Jumat itu juga kadang-kala juga harus ada kita membahas tentang zakat itu loh, biar kampanye zakat itu jadi ramai itu loh. Itu yang saya pertanyakan kepada khotib-khotib itu. Makanya kalau saya ngisi pengajian, di tempat yang saya belum pernah ngaji di situ, saya mau temanya zakat dulu. Oh, Dipakai monggo, nggak dipakai ya monggo gitu. Karena ini yang paling minim. 60% warga Islam Indonesia itu masih patuh sama ulama. iya. Lah kalau ulamanya nggak bicara, Iya. lah gimana mereka patuh? Oke, Kang, ini menarik ini tentang bagaimana kita mengulas zakat lebih detail, lebih dalam, apalagi ini turunannya banyak ya, termasuk Iya. bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana mengurangi krisis ekologi dan macam-macam. Iya. Tapi sebelum lanjut kita akan jeda iklan yang mau lewat dulu. Berdiri megah di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak
sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah, dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia, seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa, semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung Jawa Tengah. Para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Ustadz Ikhwanus Sofa dan Mas Aldi. Nah, Ustadz, kita ngomong zakat yang sangat banyak sekali yang harus kita bahas ya, termasuk turunan zakat itu kan macam-macam. Nah, tadi kan kita bahas tentang zakat itu juga bisa kita alokasikan ke nggak hanya 8 asnaf juga. Artinya itu 8 asnaf juga punya turunan gitu loh. Iya, iya. Ada juga kan kalau di beberapa lembaga filantropi itu kan ya, itu ada untuk pengembangan ekonomi, untuk kemiskinan, Beasiswa, untuk pendidikan kan, pendidikan. kesehatan, macam-macam lah. Iya. Nah, itu gimana kalau di Muhammadiyah itu kan? Iya, di Muhammadiyah memang 8 asnaf itu diistihati bahwa tidak boleh ada lapisan mustatafin yang tidak tercover dalam kelompok 8 asnaf ini. Jadi kayak Rikop kan udah nggak ada budak sekarang. Tapi ada human trafficking loh. Perdagangan manusia. Iya, mereka yang kerja di rumpon-rumpon tengah laut itu tanpa ada harapan apapun. Mereka kan diperbudak oleh sistem di situ. Itu kita masukkan di asnaf Rikop itu. Anak-anak gelandangan, anak-anak pang, ya kayak gitu yang mereka sudah putus asa dengan rumah, mereka lari di jalanan, itu pengen di ngaji, jembatan gitu. ya. Ya kalau pengen ngaji itu kan orang yang sedang condong kepada agama, mu'alafatu fiddin, masuk asnaf mu'alaf gitu. Kemudian juga beasiswa untuk kalau itu jelas fakir miskin, bahkan lingkungan. Karena turunan dari lingkungan yang buruk menciptakan fakir-fakir baru. Orang-orang yang kena bencana itu asnafnya langsung fakir loh. Iya. Dia workless, dia homeless. Langsung. Iya. Jadi itu yang zakat bisa untuk mereka. Masuk ke situ bisa. Bisa. Zakat bisa untuk memulihkan alam lagi, bisa. Itu yang diistihati oleh Muhammadiyah di sana. Jadi kohesi sosial itu kita masih sangat bagus, tolong menolongnya bagus, tapi kalau enggak dikonsolidasikan, pasti ada keterbatasan. Iya. Kita enggak akan pernah bisa untuk sampai kasih beasiswa perguruan tinggi ratusan anak. Kita sudah ratusan anak, Pak. Dalam dan luar negeri, swasta maupun negeri juga. Itu untuk siapapun. S1, S2. Ya tentu untuk fakir miskin ya. Artinya ada beberapa kualifikasi ya. Iya, itu. Kita nggak bisa bikin klinik sukarela. Kita punya klinik sukarela walaupun masih di satu kabupaten gitu.
Yang orang duafa itu bayarnya itu walaupun opnam di klinik itu seikhlasnya, Mas. Semampunya. Iya. Lah kalau kita pengennya bagi zakat sendiri, kapan bisa bikin klinik? Betul. Kapan bisa bikin Jadi ambulan? pengembangan zakat itu ya macam-macam ya. Iya. Hmm. Dan harus sesuai zamannya terus. Ah. Gitu. Termasuk tadi untuk pengentasan pengangguran lewat tadi bisa ya, artinya untuk peluang kerja itu kan. Kalau untuk UMKM super mikro ya, Iya, iya. sudah ribuan di Jawa Tengah kita bantu. Oke. Sudah ribuan. Hmm. Saya dulu waktu di Laismu daerah aja sudah 300-an, baru satu kabupaten. Di Jawa Tengah ada 35 kabupaten kota dan di situ ada Laismu daerah semua. Memang harus ke sana. Jadi zakat itu kita harus kasih gambaran, kita ini cari mangga dapat 40, Mas. Satu tok loh yang wajib di. Loh kita itu masih boleh makan 39-nya itu. Kan kalau ada pepatah kan begini Kang ya. Kalau kamu pengen ngasih makan orang, kasihlah ikan. Tapi kalau kamu maksudnya makan sehari itu loh Mas. Yeah. Tapi kalau kamu pengen ngasih makan orang Kasih itu kail. bertahun-tahun pancing, itu kasihlah pancing gitu kan ya. Betul, betul. Itu termasuk kan konsep yang harus kita kembangkan Betul, lewat dunia betul. filantropi seperti ini. Betul, betul. Nah, karena kan kalau kita misal ya, ini pandangan saya sih, kalau kita cuman memberi orang momentum gitulah, misal kita kasih uang gitu loh tiap, Kasih beras ya. nah, itu kayaknya kan dia malah jadi bergantung kan Betul, akhirnya, betul, Mas. nggak bisa mandiri kan. Kita kalau kita berbicara kemiskinan ini Pak, kan sebenarnya kemiskinan itu kan bukan sekedar hanya salah dari pelakunya, maksudnya orang yang miskin kadang kan kita mikirnya orang miskin karena dia itu males Iya, kerja, iya. atau mungkin dia itu bodoh Iya, gitu kan. Tapi kan itu kan sebenarnya ada sistem yang kemudian mendukung kemiskinan itu Betul, sendiri kan. betul, sangat betul. Jadi sejak saya aktif di lembaga di Laismu ini 2011, sekitar 14 tahun yang lalu, itu yang paling awal saya kritisi, Mas. Umat sudah sadar lewat lembaga Amil nih. Tradisinya ngumpulkan waktu Ramadan sebelum Idul Fitri sudah habis dibagi. Iya, iya. Coba bayangkan, penerima tahun ini, tahun depan akan nerima lagi enggak? Nerima lagi. 10 tahun lagi nerima lagi sudah bawa anaknya. Iya. 20 tahun lagi nerima lagi bawa cucunya. Itulah yang dinamakan kemiskinan itu menurun. Menurun karena menurun Turun terus ke gitu. anaknya, ke cucunya. Loh kita itu tidak disuruh menyelamatkan semua orang. Iya. Di Quran kamu selamatkan satu orang sama saya menyelamatkan semua orang seluruh bumi. Satu generasi. Satu aja kamu potong itu kemiskinannya. Kamu kuliahkan. Yang di situ prospeknya itu lulusannya banyak. Satu generasi sudah kepotong kemiskinannya gitu loh. Jadi kami itu paling banyak beasiswa kemarin tuh Mas untuk dai, calon dai. Jadi kita kirim ke Mesir, kita kirim. Muhammadiyah kurang dai Mas. Lulus nggak mungkin nganggur mereka. Kecuali kalau niat nganggur ya. Kami masih butuh banyak. Dan kami siap gaji, nggak mungkin nganggur. Dan dia pendidikannya sudah nggak lagi SMA. Mereka sudah S1 gitu. S1 kita jadikan S2. Beasiswa kita sampai S2 gitu. Yang kemarin jualannya baru candak kula, bahkan kena bank titil, udah kamu butuhnya sebenarnya apa sih? Saya cuma butuh kulaan tiap hari itu 500.000. Itu bisa tak buat terus menerus. Ya sudah 500.000, berikan aja. Sudah nggak perlu pinjam bank lagi. Saya cuma butuh gerobak. Saya itu survei Mas se-Jawa Tengah. Apa ya kira-kira tren bisnis untuk super mikro modal 5 juta ke bawah. Ternyata karakter daerah Pancing dari Solo Raya ya. Solo Raya ke timur gitu sampai sana Rembang sampai Brebes itu angkringan Mas. Oke. Ini beda sekali dengan daerah Tapal Kuda, Kedu, Banyumas gitu. Temanggung. Daerah gunung-gunung itu nggak cocok gitu. Nggak cocok. Daerah adem itu nggak cocok malam-malam nongkrong ya. Nah, makanya saat itu karena mayoritas kita itu ya sudah ini. Sudah kita bantu gerobak angkring. Sistemnya hibah pakai, Mas. Hibah pakai. Dihibahkan selama dipakai. Bisnis dia berhenti, itu kita tarik.
Oh. Kita pindahkan pada yang lebih Iya, membutuhkan. iya. Karena kalau nggak gitu dia shortcut nanti angel Iya. men gawe tak dol wae gitu. Dijual, Dia betul. cari fresh money. Iya, iya. Itu sudah kita antisipasi. Hmm. Pertama kita kalau mau kalau mau kasih tasarruf itu penyaluran itu kita berbasis survei. Hmm. Kita ada formnya, kita hitung, oh skornya sekian layak gitu. Kita tanya tetangganya, oh ya dia itu benar-benar membutuhkan. Kita bantu barang. Hmm. Uang itu minimal aja lah. Selain kan mereka nanti untuk beli barang-barang juga untuk alat Iya, produksi iya, kan. iya. Udah belikan barangnya. Habis itu kalau butuh mungkin wah saya untuk beli gulanya aja juga nggak mau. Udah cukup 500 iya. ribu gitu. Karena kalau fresh uang, wah bisa nggak jadi itu bisnis. Wah, nggak jadi usaha itu. Nah, nggak Iya. jadi usaha. Heeh. Nah itu sudah ribuan kita seperti itu. Kalau semacam itu kita lakukan, harapannya apa sih? Oh bapaknya jualan, anaknya bisa kuliah. Betul, bisa Karena- menghidupi keluarga itu ya. Betul. Bagi kita ini nggak ada cara yang paling efektif selain pendidikan. Dan ternyata waktu saya aktif itu kan gubernurnya masih Ganjar di sini. Hmm. Ganjar itu pernah manggil, ini saya beberapa kali dengar dia di 3 tempat lah ngomong hal yang sama. Dia panggil 3 dokter ekonomi untuk meriset apa cara paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Oke. Dia pikirannya modal gitu. Iya. Ternyata yang menarik, 2 cara paling atas itu adalah 1 pendidikan, 2 kesehatan. 2 paling atas ini. Iya. Jadi kalau kesehatan orang itu nggak Baik. bagus, produktivitasnya tuh langsung anjlok. Hmm. Kayak TBC aja. Heeh. TBC itu ternyata bisa mengurangi produktivitas manusia itu sampai 60%. Oke. Hmm. Ya, sepakat Nah itu. kayak gitu kan, alhamdulillah selama ini kita kalau kesehatan yang sifatnya darurat, insya Allah nggak pernah cuci tangan. Kita bantu. Kalau biayanya terlalu nggak realistis, Heeh. kita masukkan ke BPJS, preminya kita yang bayar. Ya. Hmm. Antar jemput kita sudah selesai lah, sudah bisa kayak gitu. Kalau kesehatan Muhammadiyah oke lah, ya Iya. kita akui lah kan Iya. sudah banyak PKU dan rumah sakit Iya. di berbagai tempat Iya, kan. heeh. Kayak gitu. Kalau pendidikan juga tadi sudah banyak beasiswa. Iya, iya, Terus kalau tadi ada bagaimana menanggulangi pengangguran, iya. banyak tadi UMKM yang sudah Iya. dibantu kan ya. Ya problemnya tinggal di muzakinya itu mas. Iya, iya. Tinggal di muzakinya. Jadi bagaimana, ayolah semakin kaya itu semakin sadar. Jangan semakin rakus lagi. Oke, sepakat. Zakat mau berapa puluh miliar, mau berapa ratus miliar, lewatkan Ke Baitul Mal. Baitul Mal, lembaga Sehingga zakat. kita bisa memproduktifkan itu. Pengembangannya biar maksimal ya. Iya, lo kita tuh repot. Semakin kaya itu semakin ngatur amil. Ini buat ini ya, ini buat Iya, ini. iya, Ya. Loh, saya tidak mau, kami para amil tidak mau merebut posisi muzaki. Nah. Tolong muzaki juga jangan merebut posisi kami. Nganggur kami nanti kalau kayak gitu. Ya. Yang menentukan asnaf itu biar kami. Iya. Pasnya di sini, pasnya di sini gitu. Kalau bagi sendiri itu siapa yang nyatet mas? Hmm. Karena nggak ada yang nyatet, potensi yang dapat terus, yang nggak terus. Hmm. Nek kami kan punya catatannya. Oh sana belum dapat, lebih menjamin pemerataan. Nah, Gitu. tapi kalau misal saya itu zakat di Lasismu, terus Iya. misal saya itu melaporkan, itu bisa maksud melaporkan gini, melaporkan, oh Pak di sini tuh ada tetangga saya nih, misal kayaknya membutuhkan tolong Mengusulkan disurvei ya. gitu. Misal mengusulkan gitu apakah bisa? Loh wajib no mas, jenengan kan wajib menolong Ya, tetangganya. sekeliling itu. Karena kan kita misal udah zakat di Lasismu, Betul, mungkin di lembaga zakat apa itu kan, kemudian kita pengen tepat sasaran gitu loh. Mungkin kalau kita ngasih langsung, takutnya temen tetangga kita itu malu atau apa kalau Betul. kita langsung dikasih gitu loh. Betul. Berarti Nah, kita itu bisa. lewat amil zakat, tapi juga dikasih rekomendasi. Ini Iya. ada beberapa titik yang Betul. Nah, harus dibantu kan gitu misal ya. kita udah rutin lah tiap bulan dari gaji kita gitu. Iya. Itu bisa. Jadi memang gitu mas gitu. konsepnya. Apa sih resiko kita langsung bantu langsung dia? Pikir kita saya tetangganya Iya. atau saya saudaranya. Iya. Saya lebih ngerti dibanding orang lain. Tapi coba kita memberikan zakat pada mustahik, itu kan memberikan hak mereka toh. Tapi ketika kita beri langsung, itu mereka jadi hutang budi pada kita enggak? Iya. Iya. Betapa tidak iya. adilnya orang menerima haknya, kok merasa hutang budi. Ya. Jadi Coba nggak kalau enak. lewat lembaga amil, mereka merdeka loh mas. Jadi kalau misalkan tetangganya Mas Aldi ya sama Mas Aldi biasa saja itu loh. Iya, Nggak tetap ada nggak punya merasa beban. hutang Iya, budi itu kan. Iya betul. Jadi konsep itu memang
kalau sudah syariah tentu memang keunggulannya sempurna ya. Iya, Iya, iya. Jadi kita pun juga nggak keganggu niat. Coba bayangkan Mas, kalau kita bantu tetangga kita terus itu dengan zakat, tiba-tiba dia fitnah kita. Iya, Dia- benar. Jadi dongkol kan kita ini Iya. manusiawi loh. Manusia. Mesti ibadah kita ikut keganggu. Coba kalau lewat lembaga ambil, nggak sempat dia nyerang kita. Iya, iya. Itu kejaga semua dengan Iya. syariat. Gitu. Iya. Nah kalau mau bantu infaknya, Oke, Kan langsung cuma- ke infak ya. kan cuma 2,5%. Iya, Kita iya. masih punya mangga 39 ini kan gitu. Sabrang itu anaknya yang baik itu pernah bilang, kalau orang Indonesia itu sedekahnya sampai 20%, sudah nggak ada orang miskin. Loh bayangkan, 20% itu kita cari mangga 10 Mas. Yang kita kasihkan orang itu cuma 2 loh Mas. Betul. Ya. 8 masih punya kita semua. 8 punya kita padahal banyak, Iya. banyak ya kan? Itu Cuma aja 2 sudah tok. sangat luar biasa. Hmm. Loh kok yang 2,5% aja kok susahnya bukan main. Nah Sekarang yang saya paling grantes itu ketika orang haji oke, zakat belum. Iya. Perdebatan paling pelik itu Mas ketika mereka sudah zakat simpanan. Kan Mas Perak itu representasi simpanan ya. Dulu orang nyimpen Mas Perak. Sekarang simpenannya macam-macam Mas. Iya. Ada saham, ada obligasi, ada tanah, ada sawah, ada kos-kosan. Iya. Lah ini kan dizakati tiap tahun ini. Iya. Mulai awal ini kalau udah kayak gini Iya, Mas. Iya. Jadi kalau kita tiap tahun, tiap bulan sudah zakat, harta kita sudah suci, kok nyisa? Dan sisanya itu bisa kita tabung dan tabungannya itu sudah sesuai nisab. Kalau yang ini saya sepakat hitungannya pakai dinar. Setara 85 gram emas murni itu. Saya sepakat kalau simpanan ini. Itu kok bertahan setahun, ya dizakati. Tiap tahun. Tiap tahun. Gitu. Ya. Tanah walaupun nganggur, niatnya buat simpenan, iya dizakati tiap Karena tahun. nilainya naik terus juga. Iya, dan dizakati adalah harga jual saat itu. Iya. Walaupun beli emasnya dulu masih 150, sekarang 2,5 juta. Yang hitungnya dari 2,5. Walaupun emasnya ini peninggalan kerajaan zaman dulu ya. Betul. Lah, ini Mas, cuman keluar 2,5% saja. Gelut Mas. Di saat yang sama daftar kaji. Iya. Makanya saya sering ngisi pengajian kayak gitu. Kalau memang kayak gitu, kita usul saja ke tarjih. Rukun Islam kelima, suruh geser aja rukun Islam. Logikanya nggak masuk akal, Mas. Orang umroh itu siap keluar 30 juta. Betul, betul. Iya. Umroh itu sunahnya rukun Islam kelima. Sunahnya. Rukun Islam ketiga sunahnya itu mestinya lebih utama daripada rukun Islam terakhir. Ya. Pertanyaannya, pernah nggak dia infak rukun Islam, sunahnya rukun Islam ketiga ini 30 juta juga? Jika belum, kok njaluk mabrur? Sangka arah ngendi? Nggak masuk akal kan? Ya, mabur Gitu. aja itulah. Iya. Mabur. Haji sekarang itu Mas, 100 juta mesti habis. Jangan hitung aja. Orang haji saat ini 100 juta habis. Pertanyaannya, tahu nggak dia sedekah nganti 100 juta? Apalagi kok lihat tetangganya yang kesusahan malah dia tuh diam aja. Apalagi gitu. Makanya ini penguatan dari saya kalau sudah seperti ini dari internal keluarga inti dulu. Oke, berarti kegiatan filantropi ini juga terutama di keluarga penting ya untuk mengajarkan bagaimana kita harus punya sumbangsih terhadap sekitar gitu ya. Kalau gagal di keluarga, wah berat Mas. Bisa melebar kemana-mana ya. Ya, ini Mas Anies sama Mas Aldi ini suami-suami yang sangat sayang sama istri. Tiap gajian ya, langsung kasihkan istri. Istri sangat gemi orang Jawa ya, nata perekonomian rumah tangga sehingga bisa nabung sampai 50 juta. Kemudian lapor ke jenengan, alhamdulillah Mas, ini bisa buat daftar kaji buat kita berdua. Karena daftar sekarang 25 juta. Terus jenengan bilang, Dek, nggak usah buat kaji, itu loh tetangga kita ada yang butuhkan, kasihkan dia. Diamuk nggak kita Mas? Wah, diamuk itu. Nah, ribut kalau kita nggak sadarkan sejak dari keluarga inti. Oke, anak sepakat, kita lo sepakat. bisa protes. Iya. Bapak lo yang gatek ke wong liya katuan. Iya. Karena dakwahnya memang nggak urut kita. Lo coba aja sejak dari PAUD aja lo. Mestinya kan mereka anak-anak kita itu yang diajarin di PAUD itu, ajari dulu sholat. Betul. Oke, habis ajari sholat, ajari mereka berbagi dengan temannya. Iya.
Habis Sekarang- itu ajari mereka puasa. Lo anak masih bakhil sama temennya masih sengah rebutan, sering main bully, sudah diajak latihan manasik loh Mas. Betul, sepakat, sering itu di. Adik saya TK udah manasik. Dan kita orang tuanya kadang terharu gitu. Itulah opium peribadatan. Bagi saya itu opium, melenakan. Iya, iya, iya. Kenapa gitu, Kang? Artinya kok kenapa nggak runtut dan kenapa kok ada yang ini menarik, ini tidak menarik itu loh. Saya masih menyalahkan, mohon maaf ini bagi semuanya, Iya, iya. ulamanya. Oke. Enggak diajari kok umat untuk urut. Kampanyenya itu apa ya? Terkesan yang sini tuh lebih tinggi, yang sini tuh nggak ada. Betul. Loh, ulama kita banyak yang ngurusi biro haji daripada biro zakat loh Mas. Oke, ya sepakat. Clear kan? Ya, clear, clear. Kurang apa coba? Heeh. Kayak gitu kok kemiskinan minta dientaskan. Loh mereka pelihara kemiskinan itu Mas. Mereka pelihara. Saya Jadi- sepakat Mas bahwa mereka miskin tidak sendirian. Ada sistem. Dan sistem itu bukan hanya negara. Kita, kelompok menengah itu. Iya, Ulama itu kan kelompok menengah Iya. Mas. Kadang malah gini, Kang. Ulama atau tokoh-tokoh agama itu malah dekatnya sama orang-orang yang kaya daripada orang miskin. Boleh. Boleh. oke. Tetapi ke sana. Oke. Arahnya ke tadi Iya. ya. Pengembangannya ya. Makanya saya kagum sama Kiai Dahlan itu. Pertama haji pertama itu beliau pulang tuh yang diajarkan Al-Maun. Hmm. Sehingga habis ngajarin Al-Maun itu sederhana Mas. Orang-orang kaya itu kalau mau nikah itu didatangi sama Kiai Dahlan. Kamu rencana anggaran belanja untuk walimahan ini berapa? Oh rencana 4.000 gulden Kiai gitu, mata uang Belanda. Tak minta setengahnya ya buat dakwah. Itu zaman Kiai Dahlan dulu. Itu baru awal Mas. Jadi beliau mampu mengembalikan tradisi para sahabat dulu. Urusan pribadi itu jangan mewah. Iya, iya. Yo kan jelas ya alhaqum takasur itu. Tapi kalau sedekah, nah baru nih kayak orang Ansor istri aja dibagi kan gitu. Kalau punya Iya, dua, iya, jangan iya. mikir satu kan gitu. Iya, Ya. iya. Setelah didakwahkan Al-Maun itu warga Muhammadiyah saat itu ya Mas, itu terkenal dengan istilah resepsi perji, Apa itu? lemper siji. Lemper siji. Lemper Ya, lemper. Iya tahu. itu tahu. sajiannya itu plus teh hangat Mas. Heeh. Mau Berarti dibilang sederhana banget. mau dibilang pelit tetangganya enggak bisa karena kalau sedekahan royal Oke. Oh, gitu. itu ditinggal 1.300 tahun lebih setelah Rasulullah. Lah kami ini baru ditinggal seabad 100 tahun. Balik lagi Mas tradisinya. Iya, iya, iya. Urusan pribadi mewah, Urusan urusan sosial. sedekah sederhana. Heeh. Nyemplungi kota itu loh. Rong Niat ewu. iya. Niat 10.000 keliru 100 itu getonnya bisa 3 hari, Mas. Apa enggak kurang? Nah, iso ajar? kotanya jaluk kuncinya dibuka. Betul. Jadi maksudnya ayolah yang tidak kebutuhan pokok. Heeh. Ya. Minimal tuh paron, Oke. jajan kita. Oke, smoker kayak kita ini kan kita bisa hitung, Mas. Betul, ya. Ngafe kita, rokok kita, nyoto kita, bakso kita tuh sesasin tek piro. Yo paling ora sedekahe segitu. Belen lah ya. Belen. Jadi njaluk kunci surga ki yo Pantes. Pantes. Sepakat, sepakat. Gitu. Iya, iya. Saya sepakat, Mas, bahwa sistem ini yang membuat kemiskinan. Ya. Termasuk tadi saya kritis juga tentang tokoh agama yang kurang sekali mengkampanyekan tentang zakat tadi ya. Nggih. Karena kan kadang saya suka di desa kan, di desa. Kan yang kita kenal ada sambatan, Nggih, nggih. ada gugur gunung. Nggih, nggih. Tapi nggak ada tentang tadi yang zakat itu loh. Betul, betul. Adanya itu paling iuran bulanan, Iya. iuran mingguan itu karena kayak gitu sudah berjalan atau memang bagaimana itu sistem? Iya, jadi saya sih tidak menyalahkan itu ya, karena tradisi itu memang bagian dari kohesi sosial. Gitu. Cuman kita scale up lah, kita scale up. Jadi banyak sekali yang bisa kita scale up. Contohnya korban, Mas. Korban itu kalau di kota-kota numpuk, Mas. Iya. Iya, benar. Kita ke desa-desa, nggak usah jauh-jauh di Jawa Tengah aja, Mas. Iya, iya. Itu Kadang ada yang nggak dapat kan? sejak 2011 itu pekerjaan saya itu cari masjid pelosok, Mas.
ketemu masjid udah puluhan tahun nggak ada yang mampu korban mandiri. Iya, iya, iya. Jadi urunan Mas. Heeh. Iya. Sak dukuh 2 kambing. Aduh, Dibagi dua pira, ya? kambing Bagine nggak bisa dibagi Ustaz. Dimasak bareng dimakan Dimangan bar kuwi bar. Lah kita di kota itu turah-turah. Wah. bisa bertahan di kulkas berbulan-bulan. Betul. Mau benar ketemu korban sekali. berikutnya masih ada. Saya pernah kayak gitu kayak. Loh, tapi jenengan coba Mas, jenengan minta 1 sapi atau separuh sapi di sini jangan bawa ke desa. Iya. Kelahi loh sama takmir itu. Hmm. Sebegitu egois kita loh dalam beribadah itu. Iya, 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 iya. iya. Kita scale up, bawa ke desa, kita jadikan rendangmu yang saya bawa tempatnya Mbah Ubed itu. Iya. Sehingga ini sampai Sumatera Mas rendang kita, sampai Aceh, bahkan sampai Palestina. Dari korban loh. Nah, Iya. scale up itu. Tapi yo greteh Mas. Kalau yang dakwah mereka itu yang nggak bener sesemangat itu. Heeh. Kalau kita nggak kalah semangat, yo kalah. Dan Iya. itu bukan salah mereka. Kata Ali bin Abi Thalib, ya salah kamu nggak tertib kok dakwah. Dan itu kan juga kita perlu kayak tadi menyalurkan zakat, infak, sedekah itu kalau bisa dari ke lembaga, karena ke Iya. lembaga tadi apa ya lebih bisa kita percaya juga kan, terutama dengan transparansi dan lain Iya. sebagainya. Sekarang kan itu Mm. kadang ya, ini tadi tentang ulama. Ulama itu kadang mengumpulkan sendiri, mengumpulkan sendiri misalnya ini buat pondok gitu. Iya, Kalau kayak gitu gimana? Jadi itu salah satu kekaguman saya juga dulu dengan Kiai Dahlan itu. Hmm. Beliau itu kan pada zamannya tempat titipan. Hmm. Kalau mau kaya bisa, tapi beliau rela mendirikan PK, Oke. mencopot Iya, iya. fasilitas dia itu Hmm. demi umat gitu. Iya, iya, iya. Karena kalau di saat itu Gunung Kelut kalau nggak salah itu meletus 1 abad. Mulai sudah ada kerelawanan kita itu kirim ke sana. Jadi ya tolonglah kalau ke kiai monggo tapi jangan zakatnya. Hmm. Tadi apa namanya? Hadiah. Hadiah atau apa tadi? Yang Ya kalau humus itu konteks tekstualnya Quran memang keluarga Nabi. Ya. Jadi saya nggak berani kalau sekarang menggunakan istilah mungkin sekarang humus. hibah itu ya, hibah. Hadiah atau infak monggo, ya. tapi zakat janganlah. Zakat ke Zakat lembaga. lembaga amil gitu. Mosok kiai dizakatin nenek. Bagi saya itu merendahkan harkat kiai. Dari hadiah lah, hadiah ke beliau. Karena gitu. banyak juga kan yang mohon maaf mengumpulkan dana Iya. untuk membangun pondoknya dan lain sebagainya Iya. sampai gede gitulah. Iya. Nah, Batu itu Salam itu kan kalau dari cerita ulama-ulama yang saya sok dengar, kan kalau ada istilah sedekah langsung nggak mau beliau. Hadiah, Oke, oke. nah Ya, ya, ya. Iya, iya, ini iya. sunnah. kan? Ya, ya. Hadiah. Kalau hadiah mungkin lebih bisa diterima oleh beliau ya. Nah, konteks itu kalau Oke, kalau oke, di oke. situ. Oke, Siap, Kang, siap. ini karena waktu ini sudah dibatasi. Siap, Mungkin siap. ada closing statement tentang tema malam ini, bagaimana kita bisa menggaulkan lagi tentang dunia filantropi, monggo. Nggih, saya nyuwun estu nggih kepada para aktivis dakwah, Nggih. pada YouTuber, influencer, rekan-rekan ini, para ulama, kiai, masayih, dakwah zakat mal, minta tolong estu didakwahkan estu, potensinya besar bisa menolong banyak orang, terutama zakat simpanan, zakat perusahaan itu gede banget dibanding zakat yang individu-individu ini, dan tolong lewat lembaga amil. Dan lembaga amil itu memang harus disahkan negara. Sudah ada layisnu, sudah ada layismu. Karena nggak bisa orang individu mengangkat dirinya Iya, sendiri. iya. Ya rusak sistem. Iya. Tiba-tiba ada 5 orang di emperan masjid, yuk kita jadi panitia zakat, yuk Iya, iya. ngeprint, tempelkan di masjid panitia zakat, menerima zakat mal dan fitri Anda. Rusak itu Iya. konsep. Iya. Tolong itu yang kita bangun bareng-bareng. Insya Allah nanti banyak yang bisa kita lakukan. Oke. Ngaten, Mas. Oke, terima kasih Iya. Ustadz Irfanus Sofa. Mas Aldi, terima kasih sudah Iya. nemenin ngopi. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar DTX dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.